Shalom, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari Maliaki pasal 2 ayat 7. Demikian dikatakan, sebab bibir seorang imam memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Indah sekali firman ini sehingga kita bisa ambil tema berperanlah semestinya sebagaimana dikaruniakan Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karunia atau talenta adalah hal yang dikaruniakan Tuhan secara cuma-cuma, semata-mata atas kemurahan Tuhan bagi setiap orang. Tuhan memberikan kita manusia ini berbagai-bagai talenta yang dapat kita gunakan untuk melayani dan menghadirkan kebaikan Tuhan. Namun, jangan menyangka bahwa Allah akan berdiam diri setelah diberikan talenta itu kepada kita. Kita dituntut untuk memakai talenta itu sebaik-baiknya. Jika tidak kita gunakan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan mengambil kembali talenta itu. Allah bisa menarik kembali talenta itu. Bahkan Ia bisa menghukum kita karena kita dianggap tidak menghormati pemberiannya. Oleh karena itu, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca Maliaki 2 ayat 1-9 ini, suatu kali Allah pernah marah kepada para imam yang dipilih Tuhan sebagai perantara Dia kepada manusia dan perantara manusia kepada Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya dan melayani umat dengan luar biasa. Tetapi setelah mereka dikuduskan, mereka harus memegang teguh kekudusan itu. Kalau tidak menghormati kekudusan dan berlaku cemar saat melaksanakan tugasnya, maka Tuhan akan murka. Mereka tidak mengajarkan firman, tapi memberitakan dusta, apalagi itu, maka Tuhan akan menghukumnya. Ajaran para imam membuat Israel harus lebih baik, harus lebih taat kepada Tuhan, harus lebih mengenal Tuhan. Jangan justru membawa mereka tergelincir kepada perbuatan dosa. Mereka tidak suka mendengar, hanya mau didengar itu pelanggaran terhadap talenta yang diberikan Tuhan kepada para imam. Para imam senang berkhotbah, tetapi tidak belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan yang mau disampaikan. Para imam senang menegur, tetapi suka mengabaikan teguran. Dalam pelayanannya, para imam mengutamakan prestasi dan pujian daripada manusia, tetapi mengurangi, bahkan mengabaikan pujian kepada Tuhan. Inilah hal-hal yang negatif yang jika imam tidak berperan semestinya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Allah mengutuk mereka. Semua yang telah mereka terima sebagai berkat pemberian Allah, anugerah Allah,
diubah menjadi hukuman. Betapa menyedihkan. Keturunan mereka akan menerima murka Allah. Mereka akan dibuat malu dan najis sehingga tidak layak lagi menjadi pelayan. Karena Tuhan sudah jijik melihat mereka. Hingga akhirnya mereka akan dipandang sangat rendah. Allah menegaskan bahwa perjanjiannya dengan imam keturunan Levi tetap akan berlaku. Yaitu kepada nenek moyang mereka. Allah berjanji akan memberkati dengan kehidupan dan kesejahteraan. Dan pada masa itu mereka masih takut akan Tuhan dan masih mengajarkan kebenaran, menghidupinya dan menuntun umat Tuhan kembali kepada jalan kebenaran. Inilah tugas dan kewajiban seorang imam. Namun generasi ini telah berbelok dan menyimpang dari talenta dan tugas yang diberikan Tuhan, bahkan menyeret orang lain bersama-sama melakukan dosa dan kejahatan. Itu adalah penyimpangan yang menyesatkan karena mereka telah dikuasai nafsu duniawi. Mereka bahkan membeda-bedakan orang menurut statusnya. Allah kembali menegaskan akan menghukum mereka karena tidak setia dan tidak mengikuti kehendaknya. Tugas melayani Tuhan bukanlah pekerjaan remeh. Dan tidak boleh bermain-main dalam tugas ini. Allah menuntut kekudusan, kesungguhan hati dan profesionalitas. Dia tetapkan standar yang harus kita ikuti dengan penuh integritas. Allah ingin para pelayan Tuhan menghidupi dirinya dengan kebenarannya dan mengajarkannya kepada orang lain apapun peran kita dalam pelayanan. Tanpa hal ini hanya murka Allah yang tersisa. Setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para imam, baik orang tua, di rumah, dimanapun, di tempat kerja, adalah punya peranan yang sangat penting. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk selalu berhasil. Sebab jika tujuan kita adalah keberhasilan, akan mudah kita jatuh ke dalam kesombongan, bahkan bisa menghalalkan segala cara demi keberhasilan. Tapi pelayan Tuhan itu dipanggil untuk setia, melakukan tugas pelayanannya dengan penuh komitmen dan tanggung jawab, dengan semampunya dan bukan semaunya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, menurut ukuran duniawi, Tuhan Yesus bisa dibilang tidak berhasil semasa hidupnya. Betapa tidak, dia harus menjalani hukuman salib. Satu muridnya mengkhianatinya, murid yang lain menyangkalnya, dan para murid lainnya kocar-kacir meninggalkannya bersembunyi ketika ada ancaman dan mara bahaya. 3 tahun berkarya, ujung-ujungnya semua orang meninggalkan dia. Namun Yesus tetap setia, menjalankan tugas panggilannya, melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dia tidak mundur sedikit pun. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kesetiaannya membuahkan keselamatan manusia. Dalam melayani, bisa saja kita melihat bahwa apa yang kita lakukan seolah-olah tidak ada hasilnya. Bila kita menghadapi situasi demikian, jangan menyerah. Tetaplah setia, karena kesetiaan dalam melayani tidak pernah sia-sia. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini untuk kita. Kita semua tanpa kecuali diberikan Tuhan peran. Kita diutus Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kebaikan-kebaikan Allah. Ada upah yang besar untuk pelayan yang setia, yang berperan sesuai dengan talenta yang dikaruniakan Tuhan. Upah-upah inilah yang disebut sebagai mahkota yang akan kita terima, yaitu kehidupan yang kekal. Marilah dan tunaikanlah tugas pelayanan kita untuk melayani di dalam takut akan Tuhan. Maka berkatnya akan mengalir ke dalam dan melalui hidup kita. Sekali lagi, firman Tuhan renungan ini, sebab bibir seorang imam, seorang hamba,
memelihara pengetahuan, dan orang mencari pengajaran dari mulutnya, sebab dialah utusan Tuhan semesta alam. Anda dan saya adalah utusan Tuhan semesta alam. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, sungguh luar biasa firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami akan siapa kami di hadapan-Mu. Kami adalah anak-anak Tuhan yang menerima berkat-berkat yang melimpah, serta talenta-talenta untuk kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing, bukan atas kehebatan dan kesanggupan kami, tapi atas kemurahan dan kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu firman-Mu mengajarkan kami dari mulut para imam, penerima talenta, para pelayan-pelayan Tuhan, akan mengalir kebaikan-kebaikan, dan orang-orang rindu untuk mendengarkannya. Jadikan kami mulut Tuhan untuk penyampai berkat dan sukacita, penghiburan dan kekuatan, menimbulkan pengharapan, bukan menghakimi orang, bukan menghasut orang, bukan mencemooh dan mengajarkan ajaran yang tidak patut. Itu bisa terjadi bila Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami berserah, dan kepadamu kami mohon perlindungan. Berkati hidup kami hari ini beserta anak-anak kami. Jadikan keluarga kami berperan sebagaimana mestinya, seperti Tuhan memberikan talenta kepada kami masing-masing untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami hari ini dengan semua yang kami perlukan, dan jadilah seperti kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.